Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membuat tutorial tentang model banjir menggunakan Hekras. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus punya aplikasinya, aplikasi Hekras. Kita buka di sini. Langsung kita buat project, new project. Kita cari file yang ingin disimpan. Sini kita buat kita beri nama tutorial banjir. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita langsung buka ResMapper. Kita open saja. Setelah itu di sini kita add terrain. Kita klik yes. Lalu kita add PRJ. Nah, data yang diinput di sini adalah data DEM. Nah, data DEM ini bisa kita ambil di Demnas. Untuk tutorial cara mendownload akan terpisah. Kita add data DEM ini yang format PRJ, dimana ini berisi koordinat. Ini koordinat UTM 50S. Lalu bagian unit kita ubah meter dan kita klik OK. Nah, setelah itu di sini kita menambahkan DEM-nya yang formatif. Di sini DEM 1 das Tabanio dengan size 1 GB. Kita klik open dan kita create. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Ternyata memakan waktu hanya 3,5 menit. Oh tidak, totalnya 2 menit. Nah, ini kita close saja. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan maps. Kita overlay dengan citra Google Satellite. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan geometri, add geometri. Namanya bisa diubah, namun kita default saja. Nah, setelah itu kita tambahkan 2D flow area. Kita edit geometri beta ini sebagai start editing. Nah, lalu kita buat perimeter. Perimeter ini adalah wilayah yang ingin kita modelkan, misalnya seperti ini. Contoh seperti ini. Namun saya sudah membuat batasan yang ingin saya modelkan. Jadi untuk menghapusnya kita bisa di sini langsung kita delete. Nah, ketika kita sudah membuat batasan, misal di ArcGIS, kita bisa langsung import SHP-nya ke Hekras. Itu kita import lalu open. Nah, ini sudah terbuka. Ini perimeter. Setelah itu kita buat breakline. Breakline ini adalah garis sungai. Seperti ini kita bisa buat garis sungai, misal dari hilir. Nah, kita digitasi sampai bagian hulu. Nah, karena di sini saya sudah membuat garis sungainya, jadi langsung saja kita masukkan. Nah, ini dia.
Ini garis sungai yang sudah saya buat sampai ke daerah Plehari, dari Tabanuan sampai Plehari. Nah, setelah itu kita lakukan mesh. Kita buat misal kita buat mesh 100 kali 100. Nah, namun mesh ini lebih rapat, lebih bagus, misalnya 10 kali 10 dia akan lebih bagus, tapi untuk hasil prosesnya, loadingnya itu akan sangat lama. Sebagai contoh kita buat 10 kali 10 saja. Nah, ketika ada titik merah kita harus menghapusnya. Ini adalah titik mesh yang error. Kita harus menghapusnya dengan cara compute endpoint, setelah kita klik kanan. Untuk di keras sendiri, garis sungai itu kita bisa membuatnya lebih rapat. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita klik grid line, open attribute table. Nah, near spacing ini spasi dari garis sungai tadi, misal kita buat 1 meter selama dengan jumlah 3 kali. Jadi mesh dalam sungai per 1 meter ke kanan 3 kali 3 meter dan ke kiri 3 kali, jadi 3 kali 3 meter. Selanjutnya kita kembali generate point. Nah, karena ini kita membuat mesh yang lebih rapat, otomatis dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi untuk keakuratan itu lebih baik kita buat mesh sungai lebih rapat, dan mesh area model itu juga rapat, misal 10 kali 10. Oke, nah dia nantinya akan menjadi seperti ini, lebih rapat. Oke, bagian sungai lebih rapat. Nah, berhubung ini hanya tutorial, jadi kita tidak usah membuat, kita buat 0 saja dan kita generate kembali. Nah, dari 400.000 sel hanya jadi 27.000. Nah, tadi bergeser. Oke, kita hapus kembali bagian sini. Nah, selanjutnya kita bikin boundary condition, dimana ini adalah batas-batasnya. Kita bisa membuat ini bagian hulu, kita buat di sini, bagian hilir ya. Nah, ini nantinya akan menjadi inputan pasuk. Dan kita buat bagian hulu. Ini nantinya akan menjadi inputan debit banjir. Nah, setelah itu kita stop editing, yes. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita bisa close saja.
dan kita buka di biometri, edit biometri data, kita open saja yang tadi. Nah, ini dia fullnya. Dan ini dia hilirnya. Oke, jadi kita close saja, lalu kita masukkan inputan di unsteady flow. Nah, kita pakai unsteady flow karena ini aliran yang tidak tetap, berubah-ubah untuk model. Nah, di sini ada hulu dan hilir. Untuk hulu kita untuk hilir kita buat stack hidrograph, dimana ini adalah pasang surut. Nah, di sini kebetulan ini dia data pasang surut. Langsung saja kita kopikan, kita pastikan, kita klik OK, dan hulu ini kita masukkan debit banjir. Nah, data debit banjir ini data dari curah hujan selama 6 hari. Langsung saja kita pastikan. Jangan lupa kita simpan dengan nama input debit kasut. Oke, sudah tersimpan debit kasut. Lalu kita running, kita save dulu namanya running, kita copy, kita paste. Nah, ini program turun run biometri preprocessor kita, centang, unsteady, post processor, dan float mapping. Nah, untuk tanggal kita ambil 2021 tanggal 9 sampai tanggal 14. Ini kita mulai dari jam 00.00 sampai 23.00. Jangan lupa save. Untuk running ada 4 settingan: komputer interval, mapping output, hidrograph output, detail output. Namun untuk hasil yang lebih detail dalam computation interval itu kita buat paling tidak 1 menit, dan bisa sampai per 0,1 detik. Namun ini akan memakan waktu yang sangat lama. Ketika kita running 1 menit per 1 menit selama 6 hari, itu kita akan menunggu lebih lama, tetapi hasilnya akan bagus. Kita langsung saja kita running. Untuk mappingnya biar saja kita display per 1 jam. Nantinya yang penting computation intervalnya per 1 menit biar running. Oke, langsung saja. Nah, ini sudah mulai proses running, dan biasanya memakan waktu yang cukup lama. Oke, kita lanjut. Ini running sudah selesai karena kita buat mesh yang begitu renggang 100 kali 100 sehingga runningnya hanya memakan waktu 14 menit, tapi hasil model itu akan
tidak sedetail dengan mesh yang rapat. Biasanya air akan menjadi besar, tidak smooth. Nah, untuk kita lihat hasil running-nya bisa kita close aja, dan kita buka ResMapper. Setelah itu kita matikan geometri dan kita pilih result running dengan depth. Nah, ini merupakan hasil dari model yang telah kita buat tadi. Nah, ini kita terlihat ketinggian muka air. Nah, untuk menjalankan animasi ini kita bisa mengklik di play the animation, klik oke. Nah, ini dia modelnya, terlihat modelnya sangat-sangat menyebar. Kenapa? Karena mesh yang kita pakai itu juga besar, 100 kali 100. Seandainya kita memakai mesh yang rapat 10 kali 10, limpasan air juga akan lebih rapat, dan limpasan juga akan lebih smooth. Nah, kita juga bisa untuk mengoverlay dengan citra yang sudah kita tambahkan dari satelit. Kita lihat kita bisa melihat ketinggian muka air sekitar 0,20 cm, mungkin selutut. Nah, selain kedalaman, kita juga bisa melihat velocity. Kita bisa melihat velocity-nya. Oke, mungkin itu saja tutorial banjir, modelan banjir singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.